sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Misalnya saya ingin melihat berdasarkan berdasarkan korlap ya. Berdasarkan korlap. Nah, ketika dipilih berdasarkan korlap, nanti di sini akan berubah menjadi pilih nama koordinator. Nah, di sini nama koordinator tinggal pilih. Misalnya mau lihat data pemilih yang direkrut oleh si Ali, misalnya gitu ya, si Ali. Klik Ali, dipilih Ali, lalu di sini tinggal impor data. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini data pemilih yang direkrut oleh si Ali. Lihat di sini nama korlapnya. Ali semua ya, tuh. Ini teman-teman. Ali ini ketuanya siapa? Si Jampang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mensimulasikan cara menginput data pemilih potensial di dalam aplikasi pencatatan data pemilih Pilkada versi 24. Langsung saja ya, saya login dulu. Nah, untuk menginput data pemilih potensial itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada menu pemilih dan korlap ya. Klik pemilih dan korlap. Nah, di menu pemilih dan korlap ini itu ada 3 menu, diantaranya menu data pemilih, menu ketua korlap, dan menu anggota korlap ya. Jadi yang diinput di data pemilih ini adalah data pemilih termasuk ketua korlap dan anggota korlap ya. Nanti untuk input ketua korlap itu akan mencari sumber data dari data pemilih ini. Begitu juga dengan anggota korlap. Ketika menginput anggota korlap, aplikasi ini akan mencari data dari data pemilih ini. Nah, data pemilih ini saya klik. Nah, di sini masih kosong ya. Sebagai contoh, saya ada data. Saya buka dulu ya. Nah, di sini ada susunan anggota korlap. Ya. Dari mulai kor kecamatan, lalu kor kecamatan ini punya anggota koordinator di sini ya. Nah, ini data pemilihnya. Data pemilih potensial hasil rekrutan para koordinator ini. Saya klik. Nah, di sini ya. Nih. Kemudian saya buka aplikasi. Nah, karena di sini masih kosong dan di ketua korlap juga masih kosong, anggota korlap juga masih kosong ya. Maka semua data pemilih potensial dan data korlap itu di-input di sini teman-teman. Nah, yang pertama akan saya input misalnya data korlap dulu ya. Misalnya saya lihat dulu ya. Dari mulai namanya Jampang, Ali, Madinah, dan Gandaman. Saya input dulu ke dalam ini ya. Supaya nanti nama korlap tersebut dia akan muncul di sini teman-teman. Ya. Oke, saya input dulu untuk data korlapnya.
untuk desa dan kelurahan itu sumbernya di sini ada data validasi ya. Nah, nama desa dan kelurahan itu sumbernya berasal dari menu setting ini teman-teman. Menu setting wilayah ini. Jadi sebelum menginput data pemilih harus melakukan setting data wilayah seperti data kabupaten ya. Di sini sudah saya input. Lalu data kecamatan sudah saya input ya. Lalu data desa dan kelurahan juga sudah saya sesuaikan ya. Untuk kecamatan nanti dia akan mencari sumbernya dari data kecamatan tadi. Begitu juga data kabupaten dan kota ini ya. Selanjutnya teman-teman bisa melengkapi juga data paslon ya, dari mulai paslon yang diusung dan paslon lawan ya. Saya klik back lagi. Setelah menginput setting ini ya, saya klik back. Bisa dilakukan input data TPS dan saksi di sini ya teman-teman. Ya, di sini juga harus diinput juga ya, dilengkapi ya. Oke, saya klik back. Saya kembali lagi. Nah, di sini saya pilih misalnya kelurahannya Pondok Betung. Teleponnya misalnya 0801 misalnya TPS 1. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebenarnya kelebihan ini. Saya hapus dulu. Nah, untuk menghapus ya teman-teman, untuk menghapusnya itu di sini diblok aja begini, diblok gitu ya. Jangan sekali-sekali menghapus seperti ini. Misalnya diklik kanan, terus klik kanan gitu, terus clear content. Jangan ya, jangan. Tapi cukup di ini aja. Ini diblok, lalu delete atau klik kanan, clear content. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, karena ini nicknya sama ya, nick ini sama, maka jumlah datanya menjadi 4 ya. Artinya ada 4 data yang memiliki nick yang sama. Nah, maka di sini saya ubah, misalnya di sini 2, 3, 4. Nah, sehingga data di jumlah data ini menjadi 1. Artinya data nick ini single ya. Oke, di sini saya selanjutnya tinggal menginput nama para anggota koordinator yang ini ya, Ali, Madinah, dan Gandaman. Oke, data koordinator ini sudah saya input ya. Setelah menginput data koordinator, saya akan memasukkan ketua koordinatornya dulu, dari mulai si Jampang. Misalnya ini nicknya saya copy ya. Saya copy, saya klik back, lalu saya masuk ke ketua korlap. Lalu di sini ya, di sini klik aja ya di nomor 1 ini ya. Klik kanan, paste 1, 2, 3 itu ya. Setelah menginput nick ini, maka kita perlu menambahkan karakter D. Misalnya tambahkan karakter D di sini ya, D titik gitu ya teman-teman, ditambahkan D titik, lalu saya enter. Nah,
maka data akan muncul seperti ini teman-teman. Nih. Kemudian si Jampang ini saya masukkan jabatannya. Misalnya jabatannya dia ketua KOR kecamatan. Kemudian wilayah kerjanya misalnya di kecamatan mana nih, kecamatan Burung Glatik lah ya. Kecamatan Burung Glatik misalnya gitu sini ya. Nah setelah diinput sebagai ketua, otomatis si Jampang ini juga menjadi koordinator, maka kita perlu input di anggota koordinator ini. Saya klik anggota di sini ya, klik kanan, paste value. Nah ini yang muncul segini teman, nanti akan muncul ini. Oke, setelah itu tinggal masukkan jenis core-nya, misalnya core kecamatan. Lalu wilayah kerjanya tadi di Burung Glatik ya. Lalu kemudian ketuanya ya si Jampangnya itu sendiri. Nah, nanti ketua korlap yang sudah diinput tadi itu akan muncul di sini. Ya, muncul di sini. Tinggal pilih aja Jampang. Artinya si Jampang ini selain menjadi ketua korlap juga menjadi anggota korlap. Ya. Nah selanjutnya tinggal memasukkan data anggota ya. Di sini dari mulai ini ya, tinggal copy saja, klik back, lalu masukkan di anggota korlap. Kalau dia bukan ketua ya. Nah tinggal paste aja di sini, klik kanan, paste 1 2 3. Gini ya teman-teman. Nah di sini kan tinggal tambahkan D titik, karakter D titik ya, D titik. Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Nah maka dia akan muncul di sini teman-teman. Nih ya. Lalu tinggal masukkan di sini. Misalnya yang pertama itu core desa. Wilayah kerjanya misalnya di Pondok Betung gini ya, ketuanya si Jampang nih. Nah, misalnya sama aja ya, ini tinggal di ini aja. Nah seperti ini teman-teman. Sebagai catatan, teman-teman jika ingin menghapus data ini cukup dihapus di area putih ini saja ya. Cukup dihapus di area putih ini saja. Jangan menghapus seperti ini. Misalnya sortir lalu klik kanan clear content, itu jangan ya. Jangan. Lebih baik ini di blok aja begini. Nah, cukup sampai area putih ini aja. Ya. Oke, selanjutnya saya klik back. Klik data pemilih. Nah, nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Nih. Nah, ya kan? Muncul di sini. Nah si Jampang misalnya korlapnya si Jampang sendiri ya. Lalu si Ali juga direkrut oleh si Jampang gitu ya. Lalu si Madina ini misalnya direkrut oleh si Ali gitu ya. Lalu Gandaman direkrut oleh si Jampang gitu ya. Oke, setelah kita dapat ini ya, sudah dapat semua nih, sudah seperti ini. Nah, di sini saya ada data pemilih rekrutan. Contohnya ini. Nah, di sini kan sudah masuk nih ya, tuh, sudah ada. Nah, di sini tinggal di blok aja teman-teman, blok ini ya. Yang penting nama desa kelurahan ini ya, dan nomor TPS itu. Terutama nama desa dan kelurahan ini ya, karakternya itu sama ya, sama dengan yang ada di setting ini. Nih.
Misalnya di sini nama desanya Kelurahan Pondok Petung, Kel titik spasi Pondok Petung. Maka di sini juga harus sama ya, Kel titik spasi Pondok Petung, gitu ya, harus sama. Jadi supaya connect ya. Nah ini misalnya saya copy, saya balik dulu di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini saya copy dari mulai sini ya sampai dengan nomor TPS. Tapi kita perlu memperhatikan juga, dan kita perlu memperhatikan format ini ya, format kolomnya ini. Urutannya harus sama dengan yang ada di dalam aplikasi ya. Nah, contoh di sini nick, nama, JK, usia, alamat, RT RW, desa kelurahan, telepon, nomor TPS, dan langsung koordinator. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada nama, nick, nama, jenis kelamin, usia, alamat, RT RW, desa kelurahan, mobile, TPS, non DPT, tipe. Nah di sini korlapnya ini belakangan nih, ya berarti di sini. Berarti di sini sampai nomor TPS saja kayaknya nih ya. Ya sampai nomor TPS. Nah, caranya di sini tinggal blok aja sampai di sini. Nanti koordinator belakangan. Ya. Nah, kalau biar cepat caranya gini. Ini diklik shift panah kiri ya. Setelah panah kiri kontrol shift lalu panah bawah. Nah, cepat kan? Lalu tekan aja kontrol C ya. Setelah itu kembali ke dalam aplikasi. Nah, di sini ya. Ini klik kanan, pilih paste 123 ini teman-teman ya. Paste spesial tapi yang ini ya, paste value. Tinggal klik aja. Tuh. Oke, sudah selesai ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa milih dari sini ya. Misalnya koordinator bisa pilih dari sini. Misalnya ini si Jampang misalnya gitu ya. Bisa dipilih dari sini. Atau misalkan sudah ada data ya, di sini tinggal di copy lagi teman-teman. Klik Ctrl Shift panah bawah, Ctrl C atau copy bisa ya. Lalu kembali ke aplikasi. Nah, di sini tinggal dipaste aja di sini. Dari mulai sini ya. Nih. Klik kanan, paste value. Nah, gitu. Jangan pakai paste biasa. Karena nanti kalau pakai paste biasa nanti data validasi ini bisa hilang. Karena sumber datanya di sini tidak ada data validasi ya. Nih, tidak ada data validasi. Kalau misalnya ini di copy lalu dipastekan biasa di sini, ya nanti kehilangan, teman-teman kehilangan data validasi ini gitu ya. Jadi yang perlu diinput di form database pemilih tetap ini ya, atau pemilih potensial ini adalah data pemilih hasil rekrutan dan data koordinator itu teman-teman. Nah, setelah data ini sudah terinput ya, nah teman-teman bisa lihat output laporannya di sini. Di sini saya buka laporan data pemilih ya di sini. Di sini ada laporan data pemilih. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Misalnya saya ingin melihat berdasarkan berdasarkan korlap ya. Berdasarkan korlap. Nah, ketika dipilih berdasarkan korlap, nanti di sini akan berubah menjadi pilih nama koordinator. Nah, di sini nama koordinator tinggal pilih. Misalnya mau ngeliat data pemilih yang direkrut oleh si Ali, misalnya gitu ya, si Ali. Klik Ali, dipilih Ali, lalu di sini tinggal impor data. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini data pemilih yang direkrut oleh si Ali. Lihat di sini nama korlapnya. Ali semua ya, tuh. Ini teman-teman. Ali ini ketuanya siapa? Si Jampang. Gitu. Atau saya mau melihat berdasarkan korlap, misalnya namanya si, saya mau lihat si
tunggu, si Ali ini ada 96 ya. Di sini bisa diperhatikan 96. Sekarang saya mau lihat si Madinah. Ya, Madinah. Di sini hapus data dulu. Hapus. Ya. Nah, setelah terhapus di sini tinggal diimpor. Nah, tuh berubah ya. Nah, ini adalah data pemilih yang direkrut oleh si Madinah. Nih, tuh. Ya. Nih. Jumlahnya berapa? 163 data. Ini teman-teman. Atau teman-teman mau ngelihat berdasarkan semua data, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, TPS ya, itu bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara menginput data pemilih rekrutan di dalam aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 24. Oke, sampai sini aja ya video kali ini. Dan buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini, silakan saja hubungi saya melalui telepon atau email yang alamat email dan nomor teleponnya saya sertakan di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.